bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita katakan puja kepada Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang hidup kita. Mari kita puja, menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kami
kasih Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Saya mengambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan yang 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Karena kita belum bisa melakukan itu semua dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan Tuhan pengampunan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Ya Tuhan, Engkau-lah Allah yang Maha Besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat ini bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin.
yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Kita semua bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Firman-Nya, sekalipun dosa merah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab Tuhan, maka itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk kembali. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab bagi yang membawa. Kita akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 dan yang 20. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bukan bersama, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih kemurahan-Mu. Engkau memelihara dan memberkati setiap langkah kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu sebagai rasa ungkapan syukur kami karena 6 hari lamanya Tuhan sudah memberkati
melalui pekerjaan yang kami lakukan, dan sungguh berkat boleh kami rasakan untuk kepentingan jasmani kami. Dan di hari Sabat yang Tuhan kuduskan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman sebagai makanan rohani kami. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami, terlebih Engkau berkenan menjamah setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon Roh Kudus turun atas hamba-Mu ini, supaya apa yang tersampaikan bukan apa yang dipikirkan manusia, tetapi biarlah kebenaran Roh Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami sekalian boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang belum bisa datang menghadap tata kemuliaan, yang sakit Tuhan berkenan menyembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan berkenan berikan penghiburan, yang dalam kesusahan, kesedihan, kekurangan Tuhan juga berkenan memberkatinya, sehingga suka cita yang daripada boleh dirasakan oleh setiap jemaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan kuasa. Biarlah apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau boleh memberkatinya, sehingga dengan demikian seluruh jemaat-Mu boleh merasakan damai sejahtera, karena Tuhan tinggal atas kehidupan mereka satu persatu. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, agar jemaat-Mu boleh tetap yakin dan percaya bersama Tuhan kami boleh menang untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana tempat Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di seluruh muka bumi ini. Abang juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Roh hikmat Tuhan setiap kali turun atas mereka, menjamah mereka, dan boleh menjadikan para pemimpin kami takut akan Tuhan. Lebih saat ini Tuhan, situasi kondisi bangsa kami penuh dengan kesedihan, kesusahan, karena banyak musibah yang terjadi, baik itu jatuhnya pesawat, tanah longsor, gempa, banjir, dan rupa-rupa bencana yang terjadi di Indonesia ini. Berkatilah mereka yang saat ini dalam kesedihan, mampukan untuk tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berserahkan rencana-rencana jemaat yang dicintai di tahun baru ini dalam tangan kuasa. Segala yang direncanakan hanyalah demi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Kami yang penuh dengan kekurangan, mohon berikan roh hikmat, sehingga sungguh kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa. Kalau ada roh kegelapan yang mengganggu dan merampas kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir tempat ini, jika tempat ini kudus di hadapan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, judul khotbah pagi ini yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, rasa-rasanya sangat sulit.
bagi kita orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan sebagai penolong. Tetapi bagi saudara yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya pada Tuhan, maka mereka akan mampu untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang semakin hari semakin sulit ini. Kita tidak bisa mengandalkan akal pikiran kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk boleh tinggal di dalam hati kita sekalian, supaya kita dimampukan untuk boleh tetap hidup dalam kebenaran firman. Marilah kita melihat diri kita masing-masing sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kebenaran firman Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya kita sering melanggar akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima sejak lama, mungkin sejak bayi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjadi jaminan untuk saudara dan saya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berbaur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kalau kita sering melanggar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tahu, maka itu bisa dikatakan orang tersebut telah mati rohaninya. Kalau mereka mati rohaninya, artinya yang dikerjakan bukanlah apa yang Tuhan kehendaki, tetapi lebih mengedepankan hawa nafsunya, egonya, dan apa yang dilakukannya jelas tidak memperlihatkan kasih Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita sekalian supaya diingat bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Inilah peringatan yang disampaikan Rasul Yakobus kepada kita sekalian pagi ini, supaya kita berhati-hati menjaga mulut lidah kita. Jangan sampai lidah kita bercabang dua. Artinya, di mana tempat kita tidak bisa meyakinkan diri kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka yang kita kerjakan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam persekutuan orang-orang percaya, kita menampakkan diri kita baik sehingga mendapat pujian. Orang itu baik. Ketika kita ingat akan kehidupan ahli Taurat, orang Farisi, mereka sungguh sangat taat di dalam ibadah. Tetapi kenapa mereka menyalahkan Yesus yang sudah dijanjikan Allah, yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia? Orang-orang Farisi sangat taat
melakukan hukum Taurat, tetapi di dalam hatinya berbeda, sehingga Tuhan mengatakan, bapamu adalah iblis. Walaupun mereka mengatakan bahwa aku adalah keturunan Abraham, tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau keturunan Abraham, maka aku akan melakukan kehendak firman Tuhan. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh mengingatkan pada kita supaya kita selalu mendengarkan suara Tuhan untuk merenungkan siang dan malam. Terlebih saat ini Bapak Ibu, dunia sudah memperingatkan saudara dan saya bahwa kehadiran Tuhan sudah semakin nyata, semakin dekat. Sehingga pesan Nabi-Nabi sebelum kita ada, sebelum Tuhan Yesus ada di dunia pun disampaikan oleh Yohanes, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Tuhan Yesus hadir ke dunia juga mengingatkan supaya umat manusia bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa sampai sekarang hari kiamat belum terjadi? Karena Tuhan ingin supaya setiap umat yang ada di bumi ini tidak masuk dalam kerajaan maut, tetapi masuk dalam kerajaan surga. Tuhan sudah memperingatkan berbagai tanda-tanda yang akan terjadi waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Pengenalan sekarang sudah semakin jelas. Di tahun baru ini sudah banyak terjadi yang mengerikan. Ibu bapak tahu ini, jatuhnya pesawat Sriwijaya, adanya gempa bumi Sulawesi Barat, tanah longsor di daerah Bandung dan juga tempat-tempat lain terjadi gempa yang walaupun tidak besar. Ini adalah peringatan bagi kita. Oleh sebab itu kita diingatkan supaya setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Maksudnya supaya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya saudara dan saya tidak tertutup pintu kerajaan surga itu karena kita lalai. Saya selalu ingatkan kepada saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mempunyai tiket masuk surga. Ya dan amin. Tetapi ketika saudara dan saya tidak memperhatikan aturan yang ada, maka kita tidak akan sampai ke sana. Setiap kita mempunyai tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, saudara dan saya menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia tertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar dan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus mengingatkan pada saudara dan saya
Apalagi janganlah kita cepat untuk marah, karena amarah itu tidak mengerjakan kebenaran. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak menekan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini Bapak Ibu dikasih. Kita diingatkan untuk sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan berupa Allah. Inilah yang saya katakan bercabang lidah. Satu sisi memuji memuliakan nama Tuhan, tapi sisi yang lain kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mengasihi saudara ini. Jadi kita mendengar firman bukan hanya untuk didengar dan dilupakan, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan untuk dilakukan, sehingga kehidupan kita sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Karena bukan orang yang mengatakan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Ibu bapak sudah dikasih Tuhan, kita yang sudah dianggap menjadi anak-anak terang, anak-anak terang, kita yang tahu bahwa saudara dan saya sudah dikuduskan oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anak, maka seharusnya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini jelas sebagai dikasih Tuhan. Ketika saudara mengasihi Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dunia tidak menerima itu, karena mereka tidak mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus secara benar, maka mereka akan merasakan kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupannya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, mereka berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk membinasakan perbuatan iblis. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Inilah ciri-cirinya, di mana orang mengenal Tuhan dengan benar atau tidak. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Dia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Jadi jelas Bapak Ibu dikasih. Kalau saudara dan saya sudah hidup baru, maka kita tidak akan berbuat dosa, karena kita sudah tahu, karena kita mengenal Kristus Tuhan sebagai teladan bersama kita. Dan itulah tandanya bahwa kita adalah anak Allah. Kita tidak berbuat dosa, kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi yang kita alami saat ini, pandanglah Dia sebagai
kekuatan kita. Kita mampu karena Dia yang memampukan kita, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran firman. Bukan di dalam iblis yang akan menguasai saudara dan saya, tetapi Kristus yang akan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga dunia tidak akan bisa mengalahkan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada-Nya. Terlebih saat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, malah kita siap sedia untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, karena kita tidak tahu kapan saudara dan saya dipanggil untuk menghadap tata kemuliaan. Jadi saat ini tiba saatnya kita untuk merapat, untuk bergaul lebih dalam, sehingga ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, kita bersuka cita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengurangi yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, silakan bagi berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidupnya. Amin. Itu silakan kembali. Kita akan mendengarkan berita. Tuhan minggu tanggal 17 Januari 2021. Jemaat yang hadir pada minggu kemarin ada sebanyak 57 orang. Dan untuk laporan pertama bisa dapat dilihat layar LCD yang akan disediakan. Pengurus yang lainnya akan dilayani pemberkatan kita antara Saudari Arinda Fetriningru, putri dari Bapak Aristono dan Ibu Astuti, dengan Saudara Istia Bima Anugrah Kristianto, putra dari Bapak Emmanuel Purwolaksono dan Ibu Indiani dari Dikasih Alam Malang 1. Pemberkatan nikah akan dilakukan pada besok Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 pada pukul 8 Sekarang. Untuk pengumuman berikutnya, pendeta dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Julian Mohamed pada tanggal 14 Januari dan Ibu Priscilla Vivi Asmarani pada tanggal 16 Januari. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan ibu yang berulang tahun pada hari ini. Untuk aktivitas minggu depan, minggu tanggal 24 Januari 2021, pelayanan musik oleh Bapak Heri, persembahan kajian dengan kajian pemuda menggunakan bahasa Jawa KPG. Demikian Pak Jemaat yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian.
Sudah Tuhan dikasih Tuhan bagi kita akhirkan pagi ini dengan pujian Kau berfirman. Untuk boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saat ini kami siap menyongsong kedatangan yang kedua kali. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya mereka tidak tidur terlelap, tetapi boleh bangun karena hari sudah siang. Dan biarlah mereka semua berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jemaat GGJ Tayu khususnya dan saudara kami yang saat ini beribadah, boleh tidak ada yang ketinggalan ketika Tuhan datang untuk memanggil kamu sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerangkan firman-Mu bilang siap hati kami, sehingga itu menjadi rema dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap kami, keluarga kami masing-masing. Pagi ini kami membawa sebagian berkat
yang Tuhan sudah berikan pada kami sebagai rasa ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan yang kami bawa berupa tubuh jiwa raga, berupa uang, baik uang persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Kuduskan sehingga berguna untuk pekerjaan pelayan di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mengaturkan persembahan, Tuhan berkati mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk kami yang minggu ini berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Bertambahnya usia boleh menambahkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupnya boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga mohon pengampunan Tuhan jika dalam kami beribadah sebagai dosa dan kesalahan yang tidak kami sengaja. Dan setelah kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing, berkati mereka semua dalam perjalanan sehingga sampai rumah dalam keadaan selamat. Dan juga kami serahkan untuk kegiatan minggu ke depan ke dalam tangan kuasa. Dan minggu depan Tuhan juga boleh panggil mereka untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap jemaat silakan bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Sidang Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah kesehatan, usaha, pendidikan, dan keuangan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta pesan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang. Amin.